bagaimana kita buka layar aja biar kelihatan semuanya wajahnya dan tuliskan namanya ada ya. Nah, kita mulai saja ya. Maaf, saya baru selesai ngajar juga. Saya langsung apa ya? Oke, ini bagaimana sistemnya? Siapa yang pimpin ini? Siapa yang pimpin? Rekan-rekan Yuna atau siapa nih yang pimpin? Halo? Ya udah aku aja yang pimpin, Pak. Oke, ya silakan. Jadi mau sistemnya bagaimana Yuna? Ini bagaimana? Kalian tanya satu pertanyaan, saya langsung jawab atau sekaligus saya jawab semua sambil baca ini pertanyaan. Baiknya bagaimana? Saya nggak tahu sistemnya dari sekolah siapa. Dosennya siapa? Siapa yang bentar ya, Pak? Ibu Kristi ya, bukan? Bukan. Pak pendeta apa namanya itu? Cowok ya? Iya, yang cowok. Apa namanya itu? Pak pendeta apa saya juga lupa namanya. Oke, kita mulai saja. Silakan Yuna bisa pimpin. Iya, mau doa dulu ya, Pak? Oh, mau doa boleh, silakan. Yuna pimpin doa atau saya pimpin doa atau bagaimana? Ada teman-teman mau James, mau Nicholas, mau Jesslyn, mau Andrea atau siapa yang mau pimpin doa? Silakan. Saya pimpin doa pun nggak apa-apa. Oke, silakan. Nggak apa-apa Yuna. Ya belajar. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita akan memulai pertemuan interview kita dengan Bapak Pendeta ini. Kita semoga tidak ada hal yang berjalan dengan tidak kesesuaian dan harap semua berjalan dengan lancar. Berkatilah kami hari ini pada kegiatan sehari-hari kita sebelum dan maupun sesudah dari pertemuan ini. Dan nama Tuhan Yesus, kami mengucap bersyukur kepadamu. Amin. Amin. Ya, terima kasih Yuna sudah pimpin doa. Oke, Yuna, kira-kira mau sistemnya bagaimana? Ini yang kita ini pelajaran apa? Ini Christian pelajaran Christian Worldview. Benar ya itu ya. Oke, pelajaran agama. Iya, kemudian yang ikut ini semua kalian 6 orang sudah Kristen atau belum? Atau sebagian sudah Kristen? Sudah mengerti, maksudnya sudah pernah nggak belajar tentang agama Kristen? Yuna. Yuna sekolah di mana dulu? SMA-nya? Putus ya mungkin ya? Yuna putus apanya? Atau Andre dulu sekolah di mana Andre? Di Metodis Perdagangan, Sir. Andre sudah pasti sudah tahu tentang kekristenan. Dwiki, Yuna dulu sekolah mana Yuna? Saya orang Siantar, jadi aku dulu sekolah di Metodis. Oh, Metodis Siantar. Ya Metodis berarti sudah pernah dengar tentang kekristenan juga. Jesslyn di mana sekolahnya dulu Jesslyn? Cinta Budaya. Oke, Cinta Budaya ya. Oke, Dwiki? Sutomo, Pak. Sutomo. Charlie? Cinta Budaya, Pak. Cinta Budaya. James? Metodis 3, Pak. Oke, jadi di sini bisa dibilang 3 daripada kita sudah punya latar belakang mengerti tentang ajaran kekristenan. Kemudian ada 3 daripada kita juga yang selama ini mungkin belum mengetahui tentang ajaran kekristenan. Saya perlu mengetahui ini supaya ketika saya menyampaikan jawaban ini supaya bisa dimengerti juga, tidak pergunakan istilah-istilah kekristenan yang sulit. Jadi rekan-rekan kalau dalam tanya jawab ini, ketika saya sudah menjawab ada yang kurang jelas, silakan rekan-rekan bertanya ya kira-kira maksudnya apa Pak? Atau ada yang tidak. Kalau misalnya dari jawaban saya ada yang mungkin rekan-rekan rasa tidak cocok, tidak pas, silakan Anda membantah. Jadi kita ini sudah kuliah ya, kita sudah mahasiswa-mahasiswi. Saya siap untuk bagaimana kita meresponinya ya dari jawaban-jawaban yang saya sampaikan dan waktu yang saya berikan pada kita silakan saya. Ya, karena nanti jam 7 baru saya ada acara lagi ya. Jadi rekan-rekan silakan saja waktu ini saya berikan kebebasan bagi rekan-rekan untuk
bertanya jawab dan juga mengerti secara jelas, apalagi ini tentang doktrin akhir zaman ya. Doktrin itu artinya ajaran ya, pengajaran akhir zaman, sesuatu yang bisa dibilang cukup kompleks ya, cukup rumit. Tetapi saya akan mempergunakan bahasa yang sangat sederhana untuk memberikan jawaban. Oke, Yuna, silakan Yuna. Iya, kita pakai sistem yang satu persatu aja Pak soalnya ya. Baik, silakan. Ya, yang kita ingin tanya kepada Bapak itu tentang akhir zaman. Jadi menurut Bapak itu akhir zaman itu sebenarnya ada atau tidak? Oke, bagus ya. Akhir zaman itu ada atau tidak? Di dalam pengajaran Alkitab, akhir zaman itu sangat jelas. Dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kita tahu Alkitab itu terdiri dari dua perjanjian, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Itu berbicara tentang adanya akhir zaman. Akhir zaman yang dimaksud di dalam Alkitab itu kalau dibahasakan bahasa sekarang ini tentang kiamat ya, istilah yang sederhananya demikian ya, kiamat, dunia kiamat. Kalau kita percaya dunia ini ada awalnya, maka kita tahu juga dunia ini suatu hari ada akhirnya. Kalau kita percaya dunia ini kita bisa lahir, suatu hari kita juga pasti akan meninggalkan dunia ini. Ini adalah hukum yang Tuhan sudah nyatakan, ada awal, ada akhir. Demikian juga dengan akhir zaman. Kalau kita tahu ada permulaan zaman, demikian juga ada akhir zaman. Jadi kalau ditanya kepada saya, apakah akhir zaman itu ada? Jelas ada. Ya, Yuna ya. Secara spesifiknya dikatakan akhir zaman itu gimana ya Pak? Dalam Alkitabnya. Oke, ini sudah ingin kita jawab gini ya. Akhir zaman beda dengan zaman akhir. Oke, akhir zaman dengan zaman akhir bedanya di mana? Zaman akhir adalah zaman menjelang akhir zaman. Hari ini kita sedang berada di zaman akhir. Bukan akhir zaman. Zaman akhir adalah zaman menjelang akhir zaman. Akhir zaman menurut Alkitab adalah masa di mana Tuhan Yesus datang kedua kali. Tuhan Yesus sudah datang pertama sekali, yaitu berapa tahun yang lalu? Siapa tahu? 2021. Iya, 2021 tahun yang lalu. Kalender yang kita pergunakan hari ini adalah kalender Masehi. Kalau kita baca di Wikipedia, Masehi itu artinya apa? Masehi itu ada kalender Tuhan, yaitu masa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini sampai sekarang ini sudah 2021 tahun yang lalu. Jadi kalender yang kita pergunakan adalah kalender kedatangan Tuhan Yesus yang pertama sekali. Tuhan Yesus sudah datang pertama kali ke dalam dunia untuk apa? Sebagai juru selamat manusia. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah sudah mengaruniakan hukum Taurat. Supaya di dalam 10 hukum Taurat itu, siapa yang bisa menaati hukum Taurat itu. Tetapi melalui hukum Taurat itulah manusia mengenal dosa. Dan ketika manusia tahu dia mengenal dosa, dia tidak bisa meresponi 10 hukum Tuhan itu secara sempurna. Kalau demikian, dengan demikian orang tidak bisa berdasarkan perbuatan untuk menyelamatkan diri. Oleh sebab itulah Allah datang ke dalam dunia melalui diri Yesus Kristus 2021 tahun yang lalu sebagai juru selamat manusia. Dia datang menawarkan, barang siapa percaya kepadaku, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia adalah menyelamatkan manusia. Oke? Lalu kita ini sekarang berada di antara kedatangan Tuhan Yesus yang pertama dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Jadi kita ini di masa antara. Oke? Masa antara ini adalah masa anugerah. Masa anugerah itu adalah masa kesempatan kita menerima keselamatan daripada Tuhan. Yang berdasarkan bukan perbuatan, tetapi berdasarkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Di zaman akhir ini adalah zaman menjelang akhir zaman, di mana Tuhan Yesus pasti akan datang untuk kedua kalinya.
Karena dia sudah pernah datang 2021 tahun yang lalu. Kalender yang kita pergunakan hari ini sudah membuktikan Tuhan Yesus sudah pernah datang ke dalam dunia. Dan kedatangan Tuhan Yesus yang pertama sekali, ini bukan diajarkan ajaran Kristen saja. Kalau kita tahu, Yesus Kristus, dia bukan hanya nabi yang diakui ajaran Kristen. Ajaran non-Kristen pun mengajarkan tentang Yesus Kristus dengan sebutan Nabi Isa, Yaso, bagi ajaran tertentu. Jadi kalau kita ketahui bahwa Yesus Kristus sudah begitu nyata datang ke dalam dunia, dia pasti akan datang lagi kedua kali. Kalau kita lihat ya, Yesus mati, wafat Isa Al-Masih. Itu hari libur tidak? Kalender nasional kita hari libur tidak waktu Tuhan Yesus wafat Isa Al-Masih? Jumat Agung. Hari libur tidak Jumat Agung? Kematian Tuhan Yesus hari libur tidak? Ayo coba lihat kalendernya masing-masing. Ayo lihat kalendernya masing. Ini kita juga supaya sambil lihat ya. Coba perhatikan di dalam apanya? Kalendernya 2 April hari ini tahun 2021. 2 April itu hari apa? 2 April. Coba lihat kalendernya masing-masing. 2 April. Kalender tahun ini. Ada kalender? Hari Kalender Jumat. meja. Hari Jumat. Itu apa? Hari libur tidak? Kalau dia di HP mungkin agak sulit ya. Ayo coba yang bantu teman-teman yang lain bantu dong. Yang ada kalender meja di rumah atau apa, bisa bantu. 2 April itu hari apa? Hari Jumat. Hari libur tidak itu? Iya, Itu apa tulisannya? Liburnya libur apa? Jumat Agung. Jumat Agung artinya apa? Hari kematian Yesus Kristus. Yesus. Iya, Jumat Agung itu hari kematian Yesus atau wafat Isa Al-Masih. Isa Al-Masih itu Yesus Kristus. Isa Al-Masih itu Yesus Kristus. Jadi, kematian Yesus Kristus itu merupakan hari libur nasional. Oke, sekarang coba lihat lagi, satu lagi. Coba lihat 13 Mei. Itu hari apa? 13 Mei. Hari Kamis. Kira-kira itu hari libur tidak 13 Mei? Andre, 13 Mei hari libur dia, Andre? Iya. Iya. Iya kan? Iya. Nah, itu hari libur apa, Andre? (13 Mei hari libur apa? Waisak ya. Hah? Idul Fitri. Yuna bisa dapat nggak? Idul Fitri. 13 Mei itu hari libur apa? Teman-teman yang lain bisa bantu dong supaya bisa menghemat waktu. 13 Mei itu hari libur apa? Idul Fitri, Pak. Selain Idul Fitri apa? Kan ada 2 itu kan? Hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Iya, kenaikan Yesus Kristus ke surga. Jadi kalau kita tahu Tuhan Yesus telah mati pada hari Jumat, hari Minggu dia bangkit, itu hari Paskah namanya. Kalau Tuhan Yesus mati itu namanya Jumat Agung, kemudian Yesus bangkit itu Paskah, kemudian hari ke-40 setelah Tuhan Yesus bangkit, itu ini loh kenaikan Yesus Kristus ke surga. Nah, kalau kita perhatikan di dalam kalender nasional kita ada wafat Isa Al-Masih, wafatnya Tuhan Yesus, kemudian ada kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dijadikan hari libur nasional. Coba kita berpikir sejenak. Apakah ini kisah dongeng? Kalau kisah dongeng dijadikan hari libur nasional, lucu tidak? Masa kisah dongeng dijadikan hari libur nasional? Kalender ini membuktikan kepada kita, sesungguhnya Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus bangkit, dan Tuhan Yesus naik ke surga. Dan Alkitab memberitahu pada kita, sama seperti Tuhan Yesus naik ke surga, demikian juga dia akan datang untuk kedua kalinya. Nah, untuk kedatangan Tuhan Yesus kedua kali itulah yang disebut sebagai akhir zaman. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, ketika Tuhan Yesus datang pertama kali, tadi sebagai apa? Apa tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia pertama kali?
Untuk membantu menghapuskan dosa. Untuk menyelamatkan manusia. Menyelamatkan manusia dari dosa. Benar kan? Untuk menyelamatkan manusia daripada belenggu dosa. Atau menyelamatkan berdasarkan pengampunan dosa. Ya. Jadi Tuhan Yesus datang pertama sekali sebagai juru selamat manusia. Mengampuni dosa manusia. Jadi saya selalu katakan, kalau kita merasa diri orang berdosa, kita butuh pengampunan dosa daripada Tuhan. Tapi kalau kita merasa diri tidak berdosa, kita tidak butuh Tuhan mengampuni dosa kita. Oke, nah kemudian Tuhan Yesus datang kedua kali. Tujuannya untuk apa? Bukan lagi menyelamatkan. Tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menghakimi dunia. Menghakimi dunia yang bagaimana? Menghakimi dunia yang tidak mau percaya bahwa dia sudah datang ke dalam dunia, memberikan kesempatan ribuan tahun kepada manusia untuk bertobat, untuk minta pengampunan dosa, untuk percaya kepadanya. Tetapi jika manusia tetap tidak mau mengakui dosanya, tidak mau minta pengampunan dosa daripadanya, tidak mau menerima keselamatan yang Tuhan Yesus sudah nyatakan, padahal kalender nasional, kalender sudah membuktikannya sedemikian rupa, maka hari penghakiman akan tiba. Nah, itulah akhir zaman. Jadi hari ini adalah masa kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Untuk apa? Untuk menerima keselamatan daripada Tuhan, untuk minta pengampunan dosa daripada Allah di dalam diri Yesus Kristus. Oke, Yuna bisa jelas nggak suara saya? Bisa jelas? Bisa jelas. Bisa jelas ya. Oke, rekan-rekan yang jelas bisa ya. Kalau ada yang kurang ngerti silakan ya. Saya berusaha dengan antusias memberikan penjelasan supaya kita jangan salah mengerti ya. Saya akan dengan semangat meresponi setiap pertanyaan daripada rekan-rekan sekalian. Dengan demikian saya menghargai ya pertemuan pada sore hari ini dan saya mengharapkan rekan-rekan juga bisa menghargai ya pertemuan pada sore hari ini. Oke, silakan lagi. Ada lagi pertanyaan yang lain? Oke, silakan Andre. Kalau misalnya akhir zaman itu terjadi besok, apa yang akan Bapak lakukan? Oke, ini pertanyaan yang bagus dan sering kali dipertanyakan. Jika akhir zaman itu terjadi, jangankan besok, malam hari ini, apa yang harus saya lakukan? Saya harus katakan, saya sudah siap. Dengan kata lain, kita harus mempersiapkan diri kita setiap menit, setiap detik, setiap jam. Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya. Karena Alkitab memberitahu kepada kita, akhir zaman atau kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, itu sama seperti pencuri. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Oleh sebab itu, kalau ditanya, apa yang harus saya lakukan? Saya katakan saya sudah siap sedia. Bahkan sampai sekarang ini pun kalau Tuhan Yesus datang kedua kali, saya sudah siap. Kenapa? Karena saya sudah menerima anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Sehingga saya tidak takut lagi kalau Tuhan Yesus datang kedua kali. Karena dosa saya sudah mohon Tuhan ampuni, Tuhan sucikan. Mungkin teman-teman agak bingung ya. Coba saya berikan cerita ya. Saya berikan ilustrasi lah, contoh ya. Pada suatu hari ada seorang anak yang bernama Dodo, gitu ya. Dodo ini anak yang bandel sekali. Kemana-mana dia bawa ketapel. Tahu ya ketapel ya? Ketapel tahu nggak? Anak laki-laki tahu ya itu ya. Kayak panah itu ya, yang panah-panah itu ya. Ketika Dodo suatu hari ke rumah neneknya waktu liburan. Dodo ini masih kecil gitu ya, usianya mungkin 10-11 tahun ya. Tapi nakal sekali, kemana-mana dia bawa ketapel. Suatu hari dia pikir-pikir nggak ada kerjaan. Dia pergi ke kebun daripada neneknya. Dia lihat burung untuk diketapelin. Tapi tidak ada burung lagi. Dia lihat mangga, tidak ada mangga yang diketapelin. Ya, diketapel ya, dipanah gitu ya. Lalu dia pikir-pikir, duduk apa yang bisa saya ketapelin. Tiba-tiba ada lewat itu bebeknya nenek. Bebek piaraan nenek. Kuek, 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 kuek. Ketika ada gerombolan bebek lewat, si Dodo iseng. Dia ambil batu, dia pidi itu bebek yang kepalanya paling tinggi. Yang ada merah-merah di kepalanya.
Lalu dia pidik, dia pos itu batu, dilepaskannya dan mengenai kepala daripada bebek itu. Dan bebek itu mati. Ketika bebek itu mati, wah Dodo takut setengah mati. Takut sama neneknya. Karena itu bebek piaraan neneknya. Sehingga Dodo buru-buru ambil itu bebek. Kemudian dikuburkan. Pura-pura masuk ke dalam kamar, tidak diketahui oleh siapapun juga dan tidak mau orang mengetahuinya. Suatu hari malam harinya mereka duduk ya. Dodo duduk di sini, kemudian abangnya Dodo atau kokonya Dodo duduk di samping, kemudian papa mama duduk di depan, nenek duduk di tengah. Lalu mama setelah selesai makan dia bertanya, "Siapa hari ini giliran cuci piring?" Lalu Dodo mengatakan demikian, "Hari ini Koko yang cuci piring." Kokonya bilang, "Bukan. Hari ini Dodo yang cuci piring." Dodo katakan, "Semalam saya baru cuci piring. Kenapa saya lagi yang cuci piring? Bukankah giliran malam hari ini Koko yang cuci piring?" Lalu Kokonya katakan, "Do, kamu mau cuci piring tidak?" Kalau tidak mau cuci piring, bebek. Wah, ketika Dodo mendengar kata bebek, langsung jantung daripada Dodo buk 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 buk. Apalagi di depan neneknya. Ketika mendengar Koko kata bebek satu kata saja, Dodo iya kok, hari ini Dodo cuci piring. Dan ini terjadi bukan hanya sekali. Keesokan harinya mama katakan, "Siapa hari ini giliran nyapu halaman?" Koko katakan, "Hari ini Dodo yang nyapu halaman." Dodo bilang, "Ini Koko lah, semalam baru saya." Iya, si Koko bilang, "Kamu lawan ya? Mau nyapu halaman tidak?" Kalau tidak, bebek. Wah, setiap kali diancam kata bebek, langsung Dodo lumpuh. Nggak berkutik. Dan ini terjadi berminggu-minggu. Akhirnya Dodo tidak bisa lagi bertahan. Akhirnya satu-satunya jalan yang dia lakukan adalah apa? Dia mengaku kesalahannya kepada neneknya. Dia cari waktu, dia berjumpa dengan neneknya. "Nek, maafkan saya ya." Dengan gugup dia katakan, memberitahu pada nenek bahwa minggu yang lalu dia melakukan kesalahan dengan menembak ataupun mengketapel itu bebek. Ketika nenek mendengar itu, neneknya kaget tidak? Marah tidak? Tidak. Neneknya tersenyum. "Do, nenek dari hari pertama sudah tahu hal ini." Dodo kaget setengah mati. Kok nenek bisa tahu? Lalu nenek katakan, "Dodo, ketika buat kesalahan, Koko selalu menindas Dodo kan?" Lalu Dodo katakan, "Iya, Nek. Koko selalu menindas Dodo, menyuruh cuci piring, minta uang, nyuci halaman, membersihkan halaman." Nah, lalu si nenek katakan apa? "Do, mulai hari ini nenek sudah maafkan kamu karena kamu sudah mengakui kesalahanmu. Nenek sudah ampuni kamu." Oh, Dodo senang tidak? Dodo senang tidak? Senang dong. Singkat cerita, malam hari mereka makan lagi. Ya, mereka makan lagi. Lalu ketika mereka makan, giliran lagi mama tanya, "Hari ini giliran siapa yang nyuci piring?" Lalu Dodo katakan, "Hari ini Koko cuci piring, Ma." Lalu si Koko dengan seperti biasa katakan, "Ih, Dodo sekarang melawan ya. Sekarang Dodo tetap cuci piring." Lalu si Dodo, "Tidak, hari ini Koko cuci piring." Lalu Koko yang katakan seperti ancaman biasa, "Do, kamu nggak mau cuci piring? Kalau tidak, bebek." Nah, sekarang saya ingin tanya, bebek itu masih mempan tidak? Masih mempan tidak? Nggak mempan lagi. Lalu Dodo langsung berdiri kepada Kokonya dan berkata, "Apa itu bebek-bebek lagi?" Benar? Dodo nggak perlu takut lagi. Kenapa? Karena dia sudah mengakui kesalahannya kepada neneknya. Teman-teman sekalian, waktu kita berbuat dosa, Tuhan tahu tidak? Tuhan dari hari pertama kita berbuat kesalahan, berbuat dosa, Tuhan sudah tahu. Dan Tuhan menghendaki kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapannya. Jangan biarkan dosa itu membuat hati kita tidak tenang, tidak damai. Dan Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk minta pengampunan dosa. Nah, kalau dosa kita dengan yakin diampuni oleh Tuhan Yesus. Waktu bertemu dengan Tuhan Yesus,
Akankah kita takut lagi? Tidak. Oleh sebab itulah saya katakan, kalaupun malam hari ini Yesus datang kedua kali, akhir zaman itu tiba, saya tidak akan takut. Karena segala dosa dan kesalahan saya sudah saya akui di hadapan Dia. Itu argumentasi saya. Oke, silakan rekan-rekan mau meresponi ataupun mau melanjutkan, silakan. Teman-teman, saya telepon dulu, maaf saya telepon satu orang dulu ya, ada yang kena COVID ya. Saya telepon sebentar, rekan-rekan diskusi sebentar ya. Ya. Baik, Pak. Ya, maaf ya, kita sebagai pendeta harus siap ya untuk terima, apalagi ada jemaat yang sedang hadapi COVID ini. Oke, rekan-rekan lanjutkan, silakan. Pak, di Ya, dalam Biki. Alkitab Matius 24 ayat 15 sampai 22 dikatakan bahwa Yesus akan datang kedua kali. Itu maksudnya gimana ya, Pak? Matius 24 ayat. Ayat 15 sampai 22. Oke. Apakah Yesus langsung datang di bumi atau mana ya, Pak, maksudnya? Tadi saya sudah sempat singgung ya, sama seperti Tuhan Yesus naik ke surga, demikian juga Dia akan datang. Hanya bedanya adalah ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia seorang diri saja. Oke, tetapi waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, Dia akan bersama dengan malaikat-malaikat surga, dengan orang-orang kudus. Oke, dan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali bisa disaksikan oleh seluruh umat manusia. Nah, sekarang saya ingin tanya kepada teman-teman sekalian. Ketika terjadi sesuatu peristiwa di Amerika, Indonesia bisa nggak langsung melihatnya? Mengetahuinya? Bisa, Pak. Bisa. Kenapa? Bisa. Karena siaran langsung, benar kan? Seperti Olimpiade dan sebagainya. Oke? Sekarang perhatikan baik-baik. Tuhan izinkan teknologi canggih sedemikian rupa sampai sekarang ini. Tujuannya apa? Tujuannya untuk persiapan supaya semua mata melihat Yesus datang kedua kali. Kenapa? Karena ini menggenapi apa yang dikatakan Alkitab. Ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, setiap mata akan melihat. Dan setiap lutut akan bertelut. Dan setiap lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Hari ini banyak orang tidak mau mengaku Yesus sebagai Tuhan. Tetapi ketika Yesus datang kedua kali, semua lutut akan bersujud. Dan setiap lidah akan mengaku. Ketika setiap mata melihat Yesus datang kedua kali bersama dengan malaikat-malaikat kudusnya. Jadi sebenarnya teknologi yang semakin canggih sampai sekarang ini, internet yang semakin canggih seperti sekarang ini adalah semua Tuhan izinkan sebagai persiapan untuk membuktikan dan menyatakan apa yang dicatat dalam Alkitab itu adalah benar adanya. Mungkin itu yang bisa saya jawab, ya. Oke, kira-kira ada yang lain lagi, silakan. Ada pertanyaan lain, silakan. Pak,
Aku kan kemarin ada baca di kitab Wahyu ada nabi palsu yang akan datang. Maksudnya itu dan siapa itu nabi palsu? Ini pertanyaan yang bagus. Menjelang akhir zaman, banyak muncul nabi-nabi palsu. Bahkan mereka bisa melakukan mujizat-mujizat dengan tujuan menyesatkan umat manusia. Nabi-nabi palsu itu akan mengajarkan ajaran-ajaran sesat yang membuat manusia tidak mau menyembah kepada Tuhan. Nabi-nabi palsu itu telah muncul dan telah ada di seluruh dunia dan menyesatkan banyak orang. Itu adalah apa yang dicatat di dalam Alkitab sudah tergenapi. Jadi nabi-nabi palsu itu adalah nabi yang mengajarkan Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan juru selamat manusia. Itu adalah nabi palsu. Oke, Yuna. Ya, Silakan yang lain. Habis pertanyaannya? Ada Pak. Dalam ayat tersebut dikatakan bahwa akan tertimbul kemiskinan, gempa bumi, kelaparan, penyakit, dan seterusnya. Apakah mirip seperti itulah yang dialami Mesir? Berarti Mesir sudah mengalami akhir zaman ya Pak? Oke. Tanda-tanda akhir zaman berupa munculnya nabi-nabi palsu, munculnya kelaparan, munculnya gempa bumi, munculnya penyakit-penyakit menular. Sebenarnya ketika kita diperhadapkan pada hal-hal demikian, sesungguhnya itu mengingatkan kita. Itulah tanda-tanda akhir zaman. Wabah penyakit ini yang terjadi itu adalah juga peringatan bagi kita untuk berjaga-jaga. Dengan kata lain, apa yang dicatat di dalam Alkitab tentang tanda-tanda itu semuanya sudah tergenapi, sama seperti nabi-nabi palsu tadi. Sudah tergenapi. Dengan kata lain, hari ini Tuhan Yesus datang kedua kali. Kita nggak bisa katakan, oh Tuhan kok cepat sekali kamu datang. Bukankah tanda ini belum tergenapi? Bukankah ini belum terjadi? Nggak bisa lagi. Karena semua yang tercatat di dalam Alkitab, itu semuanya sudah terjadi. Dengan kata lain, Tuhan Yesus kalaupun malam hari ini datang, sudah bisa. Dan Tuhan Yesus katakan apa? Dia datang sama seperti pencuri. Tidak ada seorang pun yang tahu. Seorang pun tidak. Malaikat pun tidak. Hanya Allah Bapa sendiri yang tahu. Oke? Jadi apa hubungannya dengan tulah-tulah di Mesir? Tidak ada hubungannya. Tulah-tulah di Mesir itu di zaman Perjanjian Lama. Ya, di mana tujuan Tuhan Yesus melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir atau tanah perbudakan. Ya, jadi sekarang ini kita diperhadapkan masa-masa menjelang akhir zaman. Ada begitu banyak tanda-tanda yang Tuhan sudah nyatakan. Tujuannya hanya satu, supaya kita berjaga-jaga. Bahwa Tuhan Yesus datang kedua kali, itu pasti akan terjadi. Oke? Ada lagi pertanyaan? Ini waktu, katanya, ini waktu masih tinggal 4 menit lagi. Kira-kira bagaimana? Ini masih bisa perpanjang tidak? Remaining meeting time itu ya? Cukup ya? Oke, silakan. Ada lagi pertanyaan? Dari jawaban saya, kalau ada yang kurang apa, silakan tanya ya, silakan. Kalau kurang jelas, silakan tanya ya. Karena saya tidak tahu kalian sistemnya bagaimana. Karena waktu di pertemuan wawancara sebelumnya, mereka itu terus tanya. Ada pertanyaan saya yang kurang jelas, mereka terus tanya. Kenapa? Karena mereka ingin menghadapi kalau misalnya ketika dijelaskan, ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Yang lain yang muncul mungkin. Ya, silakan rekan-rekan.
Kayaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Oke. Ya, semua sudah terjawab. Oke. Jadi saya mengharapkan pertemuan sore hari ini bukan hanya pertemuan untuk mengerjakan tugas, tetapi ini kesempatan yang Tuhan berikan bagi kalian untuk memperoleh anugerah keselamatan daripada Tuhan. Hadiah yang daripada Allah, yaitu apa? Pengampunan dosa daripada Tuhan dan keselamatan daripada Tuhan. Ya, jadi berbahagia kita pada sore hari ini bisa belajar, mengerti, dan terlebih lagi berbahagia orang yang bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup, yang minta pengampunan dosa daripada Tuhan. Ya, oke, selesai. Yuna, Iya, ada sudah lagi? selesai. Saya pimpin doa ya. Saya pimpin doa ya. Oke, kita berdoa yuk teman-teman. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu dan kasih-Mu bagi kami. Sehingga pada siang hari ini kami boleh bersama-sama belajar. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau begitu mengasihi kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Sucikan dan kuduskan kami. Berkati juga teman-teman kami semasa studi mereka, mampukan mereka belajar dengan baik. Dan suatu hari mereka boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka. Terima kasih Bapa. Dengarkan doa kami yang kami sampaikan dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Pak, sudah menemani dalam interview ini. Ya, Terima kasih ya, sama-sama Pak. ya. Selamat belajar ya. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Tuhan berkati ya. Oke, Iya. bye-bye.